Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi pada materi sebentar kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi sebelum masuk pada pembelajaran, saya tanya dulu, apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Hari ini Pak Guru akan mengabsensi siswa yang tidak masuk kelas, ya. Jadi adik-adik yang tidak hadir pada hari ini siapa? Ada yang tidak hadir? Ya, baik, hadir semua ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masih sempat bertemu pada sekolah ini sampai dari bulan untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Jadi pada kesempatan ini sebelum masuk pada pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelas? Ya, oke, kita berdoa dulu, doa belajar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kita belajar mana? Kita berdoa mulai. Sadaqallahul adzim. Baik, kita akan masuk pada materi. Namun sebelum masuk pada materi, kita ingat dulu pembelajaran pada sebelum-sebelumnya ya. Kita belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi pada pertemuan ini kita masih membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Adakah di antara adik-adik sudah pernah membaca Al-Quran? Ya? Ya. Jadi kalau di tempat-tempat di lingkungan kita banyak ya tempat-tempat pembelajaran Al-Quran akan disebut sebagai TPQ. Jadi TPQ, tempat pembelajaran Quran. Oke. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya. Tahu tutor sebaya? Ya, sesama teman. Jadi kalau misalnya di sini ada yang belum lancar membaca Al-Quran, maka ada temannya yang akan membimbing, menuntun temannya untuk belajar membaca, kemudian akan dibimbing oleh guru. Jadi apa yang dibaca tentang ilmu kajiannya bentar akan dibaca. Kalau ada yang salah nanti akan diperbaiki. Oke. Tujuan pembelajaran yang terakhir yang ini tentang melalui pembelajaran berbasis produk. Itu nanti kita akan ambil pada pertemuan kedua. Hari ini kita belajar tentang problem basic learning.
Ini nanti yang di tujuan keempat ini kita akan tuntaskan untuk pembelajaran yang terakhir. Melalui pembelajaran berbasis produk peserta didik membuat karya. Di sini anak-anak akan membuat sebuah karya berupa peta konsep. Ya, peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dalam simple mean life. Oke, sekarang Pak Guru masuk pada pertanyaan pemantik. Kira-kira di antara adik-adik, apa pengertian dari Al-Quran? Jadi sebelum masuk pada materi tersebut, Pak Guru jelaskan dulu. Di sini Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Ya, bisa dilihat ini? Ya, ini bisa dilihat ya. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu kitab suci, ya, malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu Al-Quran itu menjadi pedoman kita sebagai umat muslim untuk bagaimana menghadapi kehidupan ini berlandaskan pada sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pengertian Al-Quran. Coba di antara yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Jadi kalau di dalam hadis itu sebagai penjelas pada Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran. Ya, begitu. Ini dengan adik siapa? Oke, berikan nanti adik Fitria akan membimbing menuntun teman-temannya yang ada di kelompok ini untuk membaca Al-Quran. Koreksi terbaik bacaannya sama-sama karena kita di sini kan belajar membaca. Oke, kelompok empat, ayo dibaca. Nah, kelompok dua sudah siap. Saat di sini kita mengatur nafas, kemudian kita sambung, bukan berhenti ya. Satu kali lagi. Kemudian nanti Pak Guru akan lihat mana yang paling lancar bacaannya, kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, atau kelompok 4.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mempersingkat waktu pada hari ini sekarang sudah pukul 11.20 di akhir pertemuan ini, di pertemuan pertama. Dalam kesempatan ini Pak Guru, di akhir pertemuan ini kita akan bertemu pada pertemuan berikut dengan materi yang sama. Kemudian di pertemuan berikut kita akan menghafal, kemudian kita akan membuat bekas konsep. Jadi tugas kita pada pertemuan berikut pada pembelajaran hari ini, ya ini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di mana di dalam materi ini kita belajar tentang pengertian Al-Quran, belajar tentang isi kandungan Al-Quran, kemudian belajar tentang hadis, kandungan hadis, apa itu hadis. Jadi kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam materi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Jadi pada kesempatan ini sampai di sini pertemuan kita untuk pembelajaran ini. Sebelum diakhiri, saya meminta ketua kelas untuk dapat membacakan doa pulang. Oke, saya berikan kesempatan untuk ketua kelas untuk kita ikuti bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa untuk sama-sama pulang ke rumah. Oke, diperhatikan. Tafadhol ikhlas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sadaqallah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian telah memperhatikan pembelajaran ini, karena pembelajaran ini nantinya akan adik-adik aplikasikan di lingkungan keluarga, di rumah, di masyarakat, bahkan sampai bernegara. Karena kita dalam tujuan hidup ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup, di mana kita akan ke masyarakat, ke lingkungan. Jadi kita akan memperbaiki tingkah laku, etika, moral pada kehidupan sehari-hari. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.